Masalah Bunda Ratu itu gimana yang? Apa di Indonesia aja, apa di Pulau Jawa aja Ya, adanya di Bunda seluruh Ratu? bumi. Di seluruh bumi, di seluruh dunia. Iya. Hanya karena hanya beberapa orang saja di wilayah barat yang mampu nembus ke dimensi itu sehingga tidak dikenal. Soalnya Bunda Ratu tuh pada setiap zaman selalu muncul, hampir di semua zaman. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad pun juga muncul. Hanya Juga banyak sudah orang yang ada. nggak mengenali. Cuma dia nggak mau ngomong kalau zamannya itu. Tapi condong kalau di Pulau Jawa ini banyak yang mengenal yang ya. Banyak yang mengenal, tapi fanatik hanya pada satu nama tok, Ratu Kidul. Padahal dia punya nama banyak. Di setiap negara dia bisa berbeda nama. Antara Ratu Kidul dan Bunda Ratu itu beda apa sama ya? Ya karena dia tuh seperti Ibu Pertiwi, ya, bahwa manusia itu hidupnya tergantung sama bumi. Ya. Jadi seolah bumi itu menjadi ibu bagi manusia. Nah, Bunda Ratu itu sing ngeratoni bumi. Jadi layaknya manusia itu mengundang Bu pada Bunda. Harusnya mengundang Bu, Ibu. Iya, gitu. Karena dalam apa? Bunda itu termasuk ibu keberapa gitu. Dia ibu gaibnya itu. Manusia itu mempunyai 8 ibu sebetulnya. Termasuk ibu guru, ibu camat, ibu wali kota. Termasuk juga Ibu Lurah. Ibu lurah, iya, itu termasuk. Dan ibu yang paling terakhir ya, Iya. adalah sapi betina. Sapi betina. Iya. Tertera dalam Al-Quran. Ya, kenapa kok sapi betina? Karena manusia bagaimanapun juga ketika ibunya tidak mampu menyusui, maka susu binatang yang layak diberikan pada manusia adalah Susu sapi. Jadi kalau menurut tradisi, siapapun bayinya ketika dia menyusu pada bukan susu ibunya, maka dia menjadi ibu susunya. Nah, untuk menghargai manusia, maka sapi diangkat menjadi ibu manusia, dihormati. Makanya di Bali, di ajaran agama Hindu, sapi dianggap suci. Bahkan di Islam pun, dalam surat Al-Baqarah, sapi dinyatakan juga suci. Ini untuk menghormati manusia. Karena bagaimanapun juga, sapi itu sebagai binatang yang menyusui manusia. Dia sebagai ibu susu manusia. Ibu susu manusia. Nabi Muhammad sendiri juga nggak disusui oleh ibunya sendiri. Karena Nabi Muhammad yatim piatu, dia disusui oleh ibu yang lain. Nah, ini sebagai ibu susu. Makanya ibu ke-8 itu adalah sapi betina. Yang disucikan itu sapi betina. Bahkan kendaraannya Siwa sendiri juga sapi betina. Yang namanya Dewi Andini. Itu penghormatan kita kepada sapi. Dihormati karena dia menjadi ibu susu bagi manusia. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan sebagai surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Sapi betina. Gitu. Jadi kalau kita mau memperluas pengetahuan dan wawasan kita tuh ya banyak. Jadi bukan hanya lewat pengetahuan, tapi juga harus mampu menembus ke dimensi lain, ke dimensi niskala atau dimensi gaib, ke semesta paralel. Paralel. Wis, apa yang ngomong ilmiah ya monggo, pengen ngomong agama monggo, pengen ngomong spiritual monggo. Untuk rekan-rekan dan teman-teman jangan lupa namanya sapi betina lo ya. Sapi betina. Ini namanya ibu susu, sapi betina. Betina dewi. Ini kebetulan ada rekan yang katanya dulu itu waktu kecil disusui dengan susu kambing, itu gimana yang? Oh. Ya kalau susu kambing nggak tahu, itu perkecualian. Iya. Nah, itu kok iso anu malah kejantanane sing anu. Ya rata-rata susu sapi itu yang layak buat bayi.
susu sapi. Iya, itu bisa diselidiki lah secara ilmiah kenapa susu sapi layak untuk bayi. Karena kandungan nutrisinya lebih bagus. Cocok untuk pertumbuhan. Cocok sesuai dengan untuk pertumbuhan dan kebutuhan ibu bayi. susu.